Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang kakak yang sekarang mungkin lagi dalam istirahat, lagi dalam waktu santai di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tatap maya di ruang virtual ini, ya, kegiatan diseminasi PKG PJOK dan melanjutkan kegiatan kita selama 1 JP hari ini selama 45 menit ke depan nanti. Semoga kakak semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan maksimal agar apa yang kakak dapatkan juga menjadi bahan dan manfaat untuk kita semua di tempat kita bertugas masing-masing nanti. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali, salat tatap muka kembali. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar hendaknya sampai selesai. Oke kakak, jadi kegiatan kita pada siang hari ini terkait dengan RTL, rencana tindak lanjut dalam program pengembangan kompetensi guru, ya, profesi kita guru PJOK. Kita akan selesaikan selama 1 JP. Sebelumnya kita sedikit mindfulness sedikit, ya, atau perhatian untuk teknik stop selama 2 menit lebih kurang untuk kita sama-sama mendapatkan fokus, menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian fokus kita semua untuk belajar, munculkan rasa syukur dan ingin tahu dan kebajikan, ya. Kita masukkan ke dalam pikiran kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, terutama rasa keingintahuan dalam proses pengembangan kita sebagai guru PJOK, agar apa yang kita selama ini kita laksanakan dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini bermanfaat dan bisa merubah tentang cara kita mengajar kepada peserta didik kita agar lebih baik lagi dan betul-betul pengajaran atau pelajaran yang kita buat bermakna dan menyenangkan kepada peserta didik. Silakan untuk mengambil tempat yang nyaman, bawa dirinya, bawa pikirannya untuk menenangkan, untuk fokus, ya, terutama di hari libur ini, ya. Ya, kita nggak terlalu fokus untuk serius juga tidak, tapi fokuskan aja untuk hal-hal yang positif. Oke, baik kakak, mungkin sudah selesai selama lebih kurang 2 menit. Sebelumnya untuk kita melanjuti kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa dari tempat kita masing-masing saja. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baik kakak-kakak, seperti biasa kesepakatan kita bersama dalam kegiatan virtual ini, kakak sudah mengetahui semua, ya. Silakan mengikuti kesepakatan ini. Apabila ada gangguan teknis, silakan kembali masuk ke dalam ruang virtual ini. Kalau ingin bertanya, silakan klik lesson atau langsung bertanya boleh, dan maksimalkan fitur chat untuk tanya dan hal-hal lain untuk kita berbagi dalam kegiatan ini. Oke, selanjutnya kakak, tujuan dari kita kali ini adalah yang pertama kita merefleksikan pembelajaran modul 3, yaitu terkait proyek, ya, proyek pembelajaran tentang RTL yang nanti akan kita bicarakan lebih dalam. Yang kedua, memahami penugasan rencana RTL, ya, rencana tindak lanjut.
Sesuai dengan agenda kita pada sesi ini, selama lebih kurang 1 JP 45 menit. Sekarang kita masih melanjutkan pendahuluan kesiapan kakak untuk belajar, dan nanti ada refleksi awal. Yang selanjutnya penyampaian RTL, pengantar tugas ke kakak. Terus ada dialog, diskusi, dan tanya jawab tentang RTL. Yang terakhir penutup. Baik, teman-teman, mungkin salah saudara kita kopi tadi. Selanjutnya silakan kakak semua tuliskan angka dari 1 sampai 10 tentang kesiapan kakak mengikuti pelajaran pada sesi ini. Silakan kakak buat di kolom chat nomor berapa yang kakak persiapkan atau kakak inginkan dari kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Istilahnya persiapan kakak belajar pada tatap maya kali ini, level berapa yang kakak tulis? Dari 1 sampai 10. Silakan kakak menulis jawabannya di kolom chat. Level apa yang ingin kakak tuliskan dalam persiapan kakak mengikuti sesi belajar kita siang hari ini. Silakan kakak untuk menuliskan jawabannya di kolom chat. Ayo kakak semuanya, silakan tuliskan angkanya berapa, bebas sesuai dengan kesiapan kakak untuk belajar di sesi hari ini. Kita tidak perlu menunggu jawaban dari kawan-kawan yang lain. Kalau kita punya feeling ingin membuat level berapa, ya itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Ayo kakak, belum ada yang jawab di kolom chat nomor berapa. Masih saya tunggu. Halo kak, monitor kakak. Kita nggak perlu langsungkan kakak, di sini kita berbagi. Saya di sini tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui kakak, tidak. Tapi saya hanya membawa, membimbing ya, untuk bersama-sama kita menuntaskan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Karena sebelumnya saya juga sebagai peserta, jadi apa yang saya dapatkan saya imbaskan kepada kakak-kakak yang mengikuti kegiatan ini. Jadi mohon kerjasamanya agar kakak bisa mengikuti kegiatan ini dengan aktif. Karena waktu kita cuma 1 JP, kalau memang tidak ada satupun yang menjawab, saya langsung saja untuk melanjutkan sesi kita. Baik, untuk sesi kita pada siang hari ini adalah dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Itu tujuan dari sesi kita di siang hari ini. Selanjutnya kita akan refleksi sedikit ya, tentang kita ulas kembali, kita mengingat kembali flashback sedikit ke belakang tentang pembelajaran berbasis proyek, di mana
yang telah kita jelaskan kemarin saat kita termaya selama lebih kurang 3 JP berturut-turut dari hari Jumat malam sampai ke hari Sabtu. Kita telah membahas tentang merancang pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL dengan komunitas belajar di sekolah. Di sana kita dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara kolaboratif, mandiri, dan kontekstual. Dalam pendekatan ini, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecah masalah, dan keterampilan sosial yang penting. Sementara komunitas belajar di sekolah berperan mendukung proses pembelajaran. Jadi kita yang sebagai pelaksananya, ya, sebagai pembuat kegiatan proyeknya dalam komunitas belajar di sekolah, kita dapat merancang bagaimana bersama rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, hingga nanti menciptakan pembelajaran yang kolaboratif kepada peserta didik kita dan menciptakan peserta didik yang mandiri serta berdaya pemikiran yang kritis, ya. Jadi kita dapat membentuk juga karakter peserta didik dengan sesuai Mohon maaf Kak, saya terlempar karena kondisi jaringan tidak stabil. Jadi saya lanjutkan materi kita tentang mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ya, saya tampilkan dulu share screen-nya. Ya, tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek, ya, dalam komunitas belajar. Ya, Kak Udin, ada apa Kak Udin? Silakan Kak Udin yang ingin bertanya tadi, Kak Udin angkat tangan. Halo Kak Udin. Kak, masih bisa mendengar suara saya kan? Apakah suara saya kedengaran atau tidak? Halo?
Halo kakak. Halo kakak, masih bisa mendengar suara saya? Oke baik, di sini saya jelaskan saja. Walaupun kakak semuanya pada diam, sepi aja, tapi di sini saya mencoba untuk memberikan materi pembelajaran. Mudah-mudahan kakak bisa mengikutinya dan bisa mendengarkannya dan bisa menjelaskan, menyelesaikan tugasnya nanti di LMS. Di sini kita sebagai guru PJOK kita harus bisa mampu memberikan ya apa yang kita dapatkan itu, karena guru PJOK itu identik dengan play ya. Kita harus disiplin juga. Jadi saya rasa kakak bisa berpikir baik dalam kegiatan ini, karena kita semua ini telah mengikuti kegiatan yang bisa dibilang pembelajaran orang-orang dewasa. Jadi kakak harus harap dapat mengikuti dalam sesi setiap kali teman itu dengan yang baik ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan sedikit bertanya bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Bagaimana menurut kakak? Bagaimana pandangan kakak tentang jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat? Mungkin di sini kolaborasi ini dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek PBL bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah sangat bermanfaat mungkin. Ya, pasti jelas karena di situ kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang sangat berkarya atau sangat kaya dengan perspektif. Karena di sana nanti rekan sejawat dari berbagai bidang memberikan pengalamannya, memberikan sudut pandang yang unik serta beragam, memungkinkan siswa untuk melihat suatu proyek dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya proyek bertema kebersihan lingkungan sekolah dapat mencakup perspektif sains, sosial, dan seni. Juga dengan kolaborasi bersama rekan sejawat akan meningkatkan kualitas perencanaan implementasi. Ya, di sana kita dapat berbagi dalam pembagian tugas yang efisien, membantu siswa untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasi guru menjadi contoh positif untuk kerjasama dengan kalangan siswa. Ketika siswa melihat guru bekerja sama, mereka lebih termotivasi untuk bekerja sama secara efektif dalam kelompok dan meningkatkan profesionalisme dan refleksi guru. Jadi dengan proyek kolaborasi ini mendukung guru untuk terus belajar dari rekan sejawat, memperkuat keterampilan mengajar dan mengevaluasi praktik mereka melalui umpan balik.
Yang selanjutnya mungkin bisa kita mendorong pencapaian atau komitmen dan dukungan komunitas sekolah. Jadi kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah membuat proyek lebih bermakna karena didukung oleh seluruh warga sekolah, termasuk orang tua dan staf lainnya. Jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan kolaborasi dalam PBL dengan rekan sejawat ini menjadikan pembelajaran lebih kaya, lebih kontekstual dan relevan bagi siswa. Ini juga meningkatkan dukungan emosional dan profesional bagi para guru, memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan di komunitas sekolah. Mungkin di situ gambaran singkat yang bisa saya berikan tentang bagaimana menurut kita ya untuk belajar dua aspek ini kita lakukan berkolaborasi bersama rekan sejawat. Atau ada jawaban lain dari kakak tentang pertanyaan ini? Kalau kita lanjut. Halo kakak. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini ada sedikit pertanyaan lagi, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ada yang bisa memberikan tanggapan di sini, kakak? Silakan. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak? Sudah pembelajaran peserta didik? Kalau menurut saya mungkin pelibatan komunitas dan rekan sejawat dalam pembelajaran adalah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mendukung keberhasilan peserta didik. Mungkin ada beberapa cara di sini untuk dalam keterkaitannya pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, mungkin dari sekian banyak cara-caranya itu bisa dilakukan dengan pembelajaran bersama dalam komunitas guru. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, bergabung dengan komunitas pembelajaran guru baik di sekolah maupun di luar sekolah, memungkinkan guru untuk berdiskusi tentang tantangan dan solusi dalam proses pembelajaran. Mungkin komunitas ini bisa dikaitkan dengan kegiatan kita. Di setiap kecamatan ada kegiatan KKG PJOK. Disitulah kita bisa membersamai dalam komunitas tersebut untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Disitulah kita bisa berkolaborasi, ya, bertukar pikiran dan saling mengaitkan keterhubungan kita dalam pembelajaran, ya, bagaimana untuk merancang pembelajaran yang memungkinkan mendapatkan ide dan metode pengajaran yang lebih beragam. Jadi dengan saling berbagi itu dan pengalaman, guru dapat memperkaya pendekatan pembelajaran, misalnya dengan menyesuaikan metode pengajaran berbasis proyek, strategi penilaian, atau teknik manajemen kelas. Di sana mungkin selain pembelajaran bersama dalam komunitas guru, bisa melibatkan komunitas eksternal, ya, mengundang tokoh masyarakat, ya, kita libatkan di area sekolah kita aja, kita libatkan tokoh masyarakatnya, orang tua atau komunitas lokal dalam pembelajaran, bisa memperkaya dan dan relevansi materi bagi peserta didik. Misalnya dalam pelajaran PJOK, guru bisa bekerjasama dengan komunitas olahraga lokal. Kalau di daerah tempat saya mengajar, karena kami juga ada kerjasama dalam
kegiatan penunjang O2SN. Jadi ada kerjasama dalam beberapa cabang olahraga seperti renang. Ya. Mungkin di Info ini sudah banyak juga klub-klub pelatih renang. Jadi saya juga kami di sekolah juga ada berkolaborasi, ya, latihan bersama juga dengan tim dari olahraga renang, ada dari badminton juga. Jadi yang sesuai dengan sasaran OGN aja kita lakukan gitu. Jadi jauh-jauh kita persiapkan untuk mendapatkan nantinya peserta didik yang bisa menjadikan wakil dari cabang-cabang di O2C. Jadi dengan melibatkan sejawat dan komunitas, guru tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga mengembangkan strategi dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran. Jadi kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Oke, Kakak, ada yang bisa menambahkan dalam laporan sekali tentang bagaimana melibatkan komunitas atau rekan sejawat ini? Halo, Kakak. Kalau tidak, kita lanjut. Ya. Selanjutnya bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership. Ya. Voice ini suara, choice ini pilihan, ya. Tadi dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam pelajaran PJBL sudah berdampak pada pelajaran peserta didik? Ya, kakak ada yang bisa memberikan tanggapan tentang bagaimana melibatkan voice, ya, suara, melibatkan choice, pilihan, dan melibatkan ownership pada dalam penerapan PJBL. Mungkin di sini bisa sedikit saya kasih gambaran kalau istilahnya dalam voice atau dalam suara. Di sini kita bisa libatkan peserta didik sejak tahap perencanaan proyek yang ingin kita buat, atau guru bisa memulai dengan diskusi bersama guru atau kelas untuk mendengarkan ide, minat, dan kekhawatiran mereka terkait proyek yang akan dijalankan. Kita libatkan mereka, ajak mereka untuk berpendapat tentang topik proyek, pendekatan yang sesuai atau masalah yang ingin mereka selesaikan. Misalnya, kalau proyek tentang lingkungan, apa yang ingin mereka pelajari, apa dampak positif yang mereka inginkan. Itu dari segi voice atau suara. Di choice atau pilihan dalam pelajaran, berikan peserta didik pilihan terkait cara mereka mencapai tujuan proyek, misalnya memilih metode pendidikan, alat, atau sumber daya yang digunakan. Misalnya mereka bisa memilih antara membuat video dokumenter, membuat poster, atau presentasi digital untuk menyampaikan hasil proyek. Dengan menawarkan pilihan, peserta didik merasa lebih termotivasi karena mereka dapat menyesuaikan proyek sesuai dengan gaya belajar dan sesuai dengan minat mereka lah, istilahnya gitu. Kalau dari segi leadership atau rasa memiliki, di sana kita dapat membangun rasa memiliki, ya, dapat dimulai dengan memberi peserta didik sebuah tanggung jawab, ya, tanggung jawab penuh atas peran dan tugas dalam proyek. Misalnya mereka dapat diberi peran tertentu dalam tim, ya, atau kalau kita dalam istilah dalam SEM, kita percayakan dari salah satu peserta didik kita dalam satu kelas itu, kita percayakan untuk menghandle atau
memimpin dalam kegiatan kepanitiaan, entah sebagai ketuanya, sebagai sekretaris bendahara dan lain sebagainya. Ya. Jadi sesuai lah dengan minat atau keahlian masing-masing. Kalaupun dia tidak bisa melakukan dalam permainan yang diikutkannya, dia bisa menjadi penyelenggara gitu, sebagai panitia atau dalam kegiatan hal lain yang mungkin tetap tergabung dalam proyek tersebut. Berikan juga kesempatan untuk mengevaluasi dan merefleksi ya hasil kerja mereka, pengakuan terhadap hasil kerja mereka di akhir proyek, seperti penampilan karya mereka dalam pameran sekolah, akan memperkuat rasa memiliki terhadap proses pembelajaran. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, ya, PJBL menjadi sarana bagi peserta didik untuk belajar secara mendalam dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitasnya, serta kolaborasinya, sehingga terwujudlah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi mereka. Itu mungkin menurut saya tentang bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PBL. Gimana Kakak? Ada yang mau ditambahkan? Atau ada perlu dipertanyakan? Baik, selanjutnya mungkin dari slide yang berikutnya tentang tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada usaha didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi istilahnya keterampilan pedagogik guru itu PJOK yang berpusat pada usaha didik, kita harapkan ada perubahan paradigma ya, cara berpikir kita dalam kelas PJOK, dan kita bisa memberikan dan bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat kita, terutama yang seprofesi kepada kita. Kita ajak untuk ikut bergabung dalam kegiatan PKG PJOK ini. Nah, di sini mungkin dapat saya gambarkan juga tentang yang disampaikan tadi. Ya. Jadi semua itu ada keterkaitannya. Jadi sekarang tinggal kita yang bagaimana dari tiga konsep utama yang di atas yang ini, yang sekarang layar ini, tentang paradigma perubahan diri dan keterampilan atau keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi paradigma perubahan diri dan kelas adalah pilar dalam pengembangan profesional guru PJOK yang mendukung pengajaran dan pembelajaran yang relevan. Jadi di sini dalam keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, guru PJOK perlu memiliki keterampilan memahami tingkat keterampilan siswa dengan berbagai karakter siswa, membangun partisipasi aktif, ya, kemana kita dapat memberikan perhatian, menggerakkan mereka betul-betul mereka bisa mengikuti setiap pembelajaran yang kita terapkan, ya. Mereka bisa paham dan tahu ya tentang materi yang kita ajarkan, sehingga mereka tidak lagi merasa bosan dengan apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Bisa mendorong kemandirian dan refleksi, memberikan kesempatan siswa untuk mengatur diri dalam kegiatan olahraga. Mereka bisa membuat keputusan, mereka bisa merefleksikan kemajuan mereka, dan bisa menyediakan umpan balik ya, yang konstruktif, memberikan umpan balik secara personal dan sesuai waktu agar siswa termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mereka. Jadi keterampilan menggerakkan rekan sejawat ini juga guru PJOK yang efektif mampu menjadi agen. Nah, kita bisa dibilang sebagai agen perubahan bagi rekan sejawat. Kita bisa sebagai role model juga
ya, untuk menggerakkan rekan-rekan kita dengan berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi pengalaman, menggerakkan rekan sejawat, berarti membantu guru-guru lain dalam komunitas belajar untuk sama-sama kita berkembang, ya. Kita bisa berkembang juga karena rekan-rekan. Jadi tidak ada kesannya kita berkembang itu, kita maju itu karena diri sendiri. Itu bukan suatu hal yang agak lain bagi saya, tapi kita bisa berkembang atau seperti yang kita alami saat ini karena juga dukungan dari rekan-rekan kita. Saya juga mengikuti dalam kegiatan-kegiatan hidup sebelumnya. Mungkin saya juga sama lah, kalau PJOK itu dalam kegiatan-kegiatan pengembangan pajak ini agak-agak malas, tapi setelah banyak hal yang saya dapatkan dalam program ini, akhirnya pola berpikir kita yang pertamanya, mindset kita jadi berubah. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa memberikan, kita bisa menggerakkan juga kawan-kawan kita, rekan sejawat, untuk sama-sama berkembang, ya. Sama-sama kita menggali informasi, memperkaya pengalaman dalam pengajaran. Karena kedepannya bakal banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam mengajarkan peserta didik kita. Ada beberapa penting dalam menggerakkan rekan sejawat. Yang paling utama mungkin menurut saya itu komunikasi lah dan kolaborasi. Jadi tanpa komunikasi yang baik bersama rekan sejawat, kolaborasi itu tidak akan jalan. Jadi kita bangunlah komunikasi yang baik pada rekan-rekan kita. Di situ kita bisa nantinya berkolaborasi, kita bisa menciptakan sebuah proyek yang bisa kita atur dengan sedemikian rupa bersama rekan-rekan sejawat. Dan di situ ada inisiatif dalam pengembangan program, ya, bisa kita diskusi antar guru tentang teknik pengajaran PJOK atau metode asesmen, ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik di sekolah. Jadi melalui penerapan ini, guru PJOK dapat mengoptimalkan pengajaran mereka, mempengaruhi rekan sejawat secara positif, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pengembangan seluruh siswa. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penyampaian TL, tugas kakak yang akan kakak lakukan nanti, ya, tugas kakak masing-masing. TL ini silakan kakak dengarkan. Nah, pengantar tugas awal, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta atau kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi komunitas yang sudah ada di sekolah, kakak dapat melibatkannya nanti dalam tugas RTL ini. Kalau tidak bisa semua diberikan, ajak saja beberapa guru yang bisa bekerja sama dengan kita dalam penyelesaian tugas RTL ini. Sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah, ya, yang dimiliki oleh sekolah kakak masing-masing. Rencana tindak lanjut ini yang dikembangkan kakak bersama sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK.
Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama itu ada 7 program, terus penilaian selanjutnya ada kelengkapan rencana dalam struktur program, ada lagi keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh kami sebagai berdasarkan tugas yang diikuti bahan tayang perencanaan membuat proyek. Ya, jadi ini akan divideokan, kakak membuat sebuah proyek ya dalam tugas PRTL ini melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, tapi kakak merancang yang baru. Ya. Terus ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada yang mendokumentasikan kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Jadi pada saat pengambilan tugas nanti di RTL dalam bentuk video, selain itu kakak juga nanti bantu pada rekan sejawat guru yang dilibatkan untuk bisa memberikan atau menjadi dokumentasi, menjadi dapat mendokumentasikan kegiatan-kegiatan foto-fotonya. Nah, selanjutnya rencana tidak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakur. Ini istilahnya ada contoh lah, salah satu contoh proyek yang akan dibuat RTL ini. Inilah contohnya, judulnya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Bisa dikembangkan, kakak bisa mencari referensi lain tentang RTL. Ya. Banyak referensinya, kakak bisa bertanya kepada rekan-rekan. Ya, jadi jaga, tetap lanjut aja kak, dengarkan sampai selesai nanti. Baik, saya lanjutkan. Jadi penugas mandiri ini rencana tidak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, kakak sebagai peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di situ ada aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Ini berikutnya ada kayak tabel, ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide. Jadi kakak buat PPT-nya dulu, setelah itu baru kakak paparkan dalam sebuah komunitas belajar, divideokan ya rancangannya, apa nama proyek yang akan dibuat, setelah itu paparkan kepada dalam komunitas belajar ya di ruangan, di situ divideokan, situ komponen programnya, judul program atau kegiatan, latar belakang, terus tujuh program, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ada struktur program juga, ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, dan evaluasi serta kemungkinan tantangan. Dan di situ ada keterangannya. Jadi RTL yang Bapak Ibu kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kakak buat dulu RTL-nya, ya, tadi PPT, entah di Canva. Buat semenarik mungkin RTL-nya dan diajak guru-guru rekan sejawat di sekolah, tidak mesti harus dilibatkan semua, tapi kalau bisa kepala sekolahnya juga harus mengikuti. Selebihnya mungkin ada 3 atau
4 orang guru aja cukup, selebihnya minta bantu sebagai untuk sesi dokumenter atau video dan dokumentasi agar kegiatan RTL itu betul-betul berjalan. Jadi rencanakanlah dulu kepada kawan-kawan seperti apa pembuat RTL. Jadi itu akan lakukan di sekolah masing-masing, ya, dikembangkan bersama seluruh rekan kepada komunitas belajar dan sekolah. Nah, tugas seperti bahan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi ada kelanjutannya nanti. Selanjutnya penjelasan komponen perencanaan tugas proyek melalui komunitas belajar. Sini Bapak dapat melihat rancangan rencana program atau kegiatan tersebut harus membuat elemen-elemen seperti bawah ini. Judul program kegiatan, ya. Penjelasannya tuh Kakak bisa lihat judul program itu berkenaan dengan perencanaan tugas proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran proyek. Kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, ya, yang tadi sudah dijelaskan, suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar. Ya. Kemarin nanti saya akan paparkan sedikit, jelaskan sedikit RTL yang saya buat. Nanti sebagai referensi kakak untuk membuat RTL juga. Ini ada komponen selanjutnya, tujuan program, capaian langkah-langkah hasilnya harapkan untuk tujuannya. Bisa kakak baca di sini. Sangat banyak. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler sekolah. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini, cukup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan ini akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul. Contoh nama proyek. Nah, ini. Ya, seperti saya bilang tadi, proyeknya harus menarik, ya. Banyak contohnya, kakak bisa mencari referensinya di Google, YouTube, banyak di TikTok, atau bertanya kepada rekan-rekan sejawat yang lain, ya. Dan contohnya itu yuk gerak, itu contoh kegiatan RTL-nya. Doni atau salah satu guru Mapoljoka berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha bagaimana gerak dilakukan. Bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan publik, penilaian dan sebagainya. Ya, ini sebagai tugas-tugas dari yang bersangkutan, ya. Contohnya aja mungkin ada guru-guru yang lain dilibatkan, guru mapel bahasa Inggris. Kalau di SD kan nggak terlalu banyak mapelnya. Bahasa ada seni, dan juga guru kelas yang banyak di sekolah dasar. Kalau di SMA, SMK mungkin bisa dilibatkan guru mapel lainnya. Nah, ini masih banyak keterangan-keterangannya. Kakak juga bisa melihat, bisa mengeksplor penjelasan terkait RTL itu di LMS juga ada. Bisa kakak baca untuk menyelesaikan tugas RTL kakak. Karena waktu penyelesaian RTL ini, kalau nggak salah juga di bulan ini semuanya harus clear. Kakak dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di LMS. Baik itu penjelasan materi yang belum diselesaikan, yang belum tercentang, sampai dengan tugas-tugas yang harus kakak selesaikan. Jadi tolong sama-sama
Kalau tidak bisa sendiri, berkolaborasi dalam kelas kita ini, bagaimana dapat menyelesaikan semua tugas-tugas kita, karena kita juga udah dituntut untuk dapat menyelesaikannya, karena ini akhir bulan kegiatan kita juga. Jadi kakak-kakak saya harapkan semua dapat menjalankan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab atas kegiatan ini. Nah, di sini aspek penilaian dari RTL, ya, ada tujuan program, kelengkapan rencananya, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi program. Ini adalah aspek penilaian rencana RTL. Ya. Terus lini masanya. Nah, ini ada lini masanya, kakak harus mengetahui. Ya. Sekarang kakak udah boleh untuk menyusun rencana tindak lanjut. Selanjutnya, kenapa gambarannya di sini dibuat kayak berkelok dan mendaki seperti ini? Karena memang tidak terlalu mudah juga untuk menyelesaikannya. Ini juga ada tantangan-tantangannya, tapi saya harap kakak bisa menyelesaikannya. Menyusun dan unggah di LMS atau lengkapi dengan dokumentasi kegiatan video, foto kegiatan, tulis, catatan diskusi. Jadi lengkap semuanya. Dia kakak selain memberikan dalam bentuk video tersebut, juga ada dalam bentuk foto kegiatan dan notu dan catatan diskusinya. Ya. Di situ kakak akan upload semuanya itu ke dalam LMS. Video juga ada hal-hal lain. Sini ada rentang 6 hari dari pengantar RTL. Jadi mulai dari hari Sabtu kemarin, karena jadwal kita ini kan diundur 1 hari karena kegiatan kemarin. Jadi Sabtu kemarin sampai ke depannya. Jadi tepatnya di Sabtu atau Jumat itu sesi mungkin terakhir. Hari Sabtunya semuanya udah terkirim, ya. Semuanya sudah diunggah ke dalam elemen tugas RTL-nya. Waktu yang telah ditetapkan dari panitia kita, dan saya harap kakak bisa menyelesaikannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Boleh kita diskusi dan jawab, kakak? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menyelesaikan akhir sesi kita ini? Ada yang memberikan atau ada yang mau bertanya? Halo, kakak. Silakan kakak yang ingin bertanya, boleh dalam sesi kegiatan kali ini untuk tugas kakak di RTL. Jadi nanti kakak bisa bersama-sama menyelesaikannya dengan kawan-kawan. Jika bingung, ya, silakan ngumpul di suatu tempat, selesaikan sama-sama. Kalau kita saling berkolaborasi, saling bantu. Contohnya kayak satu sekolah itu kan Kak Sri sama Kak Fikar bisa tuh ganti-gantian. Jelas jangan disamakan konsepnya, buat proyeknya yang beda, yang menarik, dan lakukan kerjasamanya di sekolah masing-masing. Silakan kakak, ada yang perlu ditanyakan? Atau pas? Atau lanjut? Mana kakak? Lanjut atau apa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Oke, kakak semua dalam keadaan tertawa saya, karena saya juga tidak diberi informasi kan, sama tidak ada diberikan informasi dari kakak terkait dengan kegiatan kakak juga. Jelas saya sudah menyampaikan
dalam kegiatan saat ini. Mudah-mudahan kakak bisa mempelajari, bisa dapat lagi membaca di LMS terkait dengan tugas-tugas ini. Jadi pada akhir sesi kita hari ini, kakak dapat merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini saya harap kakak betul-betul sudah paham. Kalau masih kurang paham, kakak bisa pelajari lagi di LMS, baca lagi, ataupun bisa bertanya kepada kami. Nanti kami juga akan membimbing kakak untuk menyelesaikan tugas APL ini. Baik kakak, karena waktu 1 JP kita sudah mendekati waktu akhir, tibalah kita saatnya penutup. Sebelum saya tutup, di sini ada beberapa bait pantun yang akan saya sampaikan, tapi jangan menggunakan kata-kata yang bermakna kampanye, bisa yang mana saja. Yang pertama, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu haruslah sudah. Yang kedua, baik pantunnya, berkumpul ramai di hari pagi bersama sahabat hati riang. Diseminasi PKG penuh energi, membangun pembelajaran yang makin cemerlang. Bung Cendrawasih bisa dicari dulu Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih kakak, semuanya kakak bisa melakukan tugas-tugas yang baik, menyelesaikan tugas-tugas, ya, saling mengasuhkan. Semoga kakak semua bisa menyelesaikan tugas ini ya baik dan sesuai dengan due date, ya, tepat pada waktunya. Jangan dilama-lamakan lagi karena mendekati waktu akhir bulan ini kita akan bersiap di dengan ujian dan oke, baik, terima kasih kakak. Saya stop dulu presentasi. Alhamdulillah selama JP ini telah berlangsung, mudah-mudahan kakak bisa memahami. Sebelum saya tutup, saya hentikan dulu recordnya. Kita akan dokumentasi akhir seperti biasa.